persoalan ini mungkin ya besar kemungkinan bahwa pendeta Dr. Erastus Sabdono punya pandangan-pandangan bahkan dibangun di atas premis-premis yang dia anggap itu benar. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Samuel akan membahas tentang silogisme yang uh, salah daripada pandangan Erastus Sabdono tentang corpus delicti. Jadi sebelum Pak Albert akan memberikan tanggapan, mempertegas apa yang disampaikan lewat presentasi materinya pada malam hari ini, saya persilakan kepada Pak Samuel untuk boleh memberikan penegasan terkait silogisme daripada pendeta Dr. Erastus Sabdono. Terima kasih. Baik. Terima kasih kesempatannya ya. Ada lebih dari 15 buku Pak Erastus di perpustakaan saya. Mungkin terkait dengan doktrin, inilah buku yang pertama keluar ya. Menemukan Kekristenan yang hilang. Ini diterbitkan tahun 2014, kalau saya tidak salah ya. Tahun 2014. Baru kemudian muncul penyesatan terselubung, muncul Tritunggalnya. Tritunggalnya itu subordinasionisme ya. Kemudian kristologinya ini benar-benar miring ya, menyimpang, bukan hanya berbau apolinarianisme dan eutikisme ya, tetapi juga kenotisismenya jelas sekali di sini ya. Kemudian keselamatan juga, ini mengajarkan keselamatan bertingkat sebetulnya ya. Sebenarnya bisa dikatakan dua jalan keselamatan ya. Keselamatan karena iman dan karena perbuatan di buku ini ya. Nah, saya mulai yang di sini dulu ya. Dari judul buku ini saja sebenarnya Pak Erastus memang sudah berencana ya, membuat seri-seri pengajaran tentang doktrin Kristen ya. Tapi kita menemukan apa yang disebut dengan the fallacy of chronological snobbery ya. Ini adalah sebuah penalaran cacat, sebuah keangkuhan kronologis, di mana Erastus Sabdono merasa bahwa ajaran dan pemikiran masa lalu itu lebih rendah ketimbang ajaran dan pemikirannya sendiri. Ini yang disebut dengan the fallacy of chronological snobbery. Nah, dia menganggap bahwa ajaran-ajaran soteriologi di masa lalu itulah ajaran soteriologi yang tidak lengkap. Corpus delicti yang diajarkan itu adalah ajaran soteriologi yang lengkap dan utuh. Di sini saya lihat ini adalah semacam keangkuhan kronologikal dari seorang Erastus Sabdono. The fallacy of chronological snobbery. Memang saya percaya bahwa seperti dikatakan oleh teolog dan apologet Injili Norman L. Geisler, bahwa kebenaran tidak ditentukan oleh waktu, betul. Karena kebenaran ada di abad pertama, tapi juga bidat pun ada di abad pertama. Dan kebenaran juga sebagian ditemukan di abad-abad yang ke-14, 15, dan 16. Terutama kebenaran-kebenaran karena iman, walaupun itu sudah ada di dalam Alkitab di Perjanjian Baru. Tapi kebenaran itu ditemukan, dihidupkan kembali pada masa-masa reformasi. Itu memang betul. Tetapi di buku Menemukan Kekristenan yang Hilang ini seakan-akan pada tahun 2010, Pak Erastus Sabdono baru menemukan kebenaran. Padahal yang dia sebut sebagai menemukan kebenaran itu sendiri bukanlah kebenaran, tetapi berbanding terbalik dengan buku ini, Penyesatan Terselubung. Dia menulis buku Penyesatan Terselubung, sebenarnya justru tulisan-tulisannya merupakan penyesatan terselubung. Jadi bukan kebenaran yang dia temukan sebetulnya, tetapi pemelintiran, penyalah-tafsiran, ya, atau pemasukan ide-ide ke dalam teks-teks kitab suci. Itu yang terjadi. Jadi kebenaran yang dipelintirkan. Jadi dia tidak menemukan kebenaran apapun sebetulnya. Yang lebih utuh, yang lebih lengkap di dalam teori-teori bullshit, teori-teori omong kosong corpus delicti itu. Tidak ada kebenaran di situ. Kebenaran apa yang dia temukan di teori corpus delicti? Di mana Tritunggalnya bermasalah, kristologinya bermasalah, benar-benar hancur, benar-benar kacau balau. Kebenaran apa yang dia temukan? Benar-benar ini orang the fallacy of chronological snobbery, menganggap bahwa teori-teori dia secara angkuh, secara arogan lebih baik dari teori-teori
tentang kebenaran-kebenaran mendasar di masa-masa yang lalu. Itu yang pertama. Oke, saya ingin tampilkan di sini cacat logika. Ini tanggapan saya tahun 2000. Jadi sebetulnya ada seorang teman di Facebook, saya lupa namanya waktu itu ya, tapi sampai sekarang jadi teman baik di Facebook. Dia mengirimkan artikel-artikel Pak Erastus tahun 2016. Lalu saya mulai menimbang-nimbang ada yang salah pada itu. Bisa dikatakan saya termasuk orang yang pertama kali menanggapi teori corpus delicti dan memberi label Erastusianisme kepada teori corpus delicti ini. Ini saya akan share screen dulu. Materi saya. Ini materi lama ya, jadi saya tidak ada persiapan khusus. Ini materi saya sudah lama, sudah terlihat ini? Terlihat, Pak. Ini tanggal, ini khotbah saya. Karena saya lihat ini waktu itu adalah ajaran berbahaya bagi Kristen, maka saya di mimbar hari Minggu Lembaga Ibadah Raya menyampaikan ini tanggal 17 Juli 2016. Terlihat ini tanggalnya ya. Bisa diperbesar, Pak. Tanggapan Samuel. Hah? Diperbesar lagi. Oke, sebentar. Terlalu besar. Oh. Terus lagi dikit. Oke, sebentar. Ya, sudah bisa. Oke. Nah, ya, sudah bisa, Pak. Saya sedang mempelajari beberapa minggu sebelumnya, akhirnya saya mengkhotbahkan ini. Nah, dari buku ini tadi ya, Logical Fallacy, kesalahan logika dilakukan oleh Erastus Sabdono dalam buku Menemukan Kristen yang Hilang di halaman 41 sampai halaman 44. Ya. Kesalahan logika ini disebabkan karena salah satu premis di dalam silogismenya itu tidak benar. Tidak benar dari apa? Dari data-data biblikanya tidak benar. Sehingga penafsirannya tidak benar, lalu membangun sebuah premis dari ketidakbenaran. Nah, tapi premis yang kedua di dalam silogisme itu memang betul. Nah, karena premis kedua benar dan premis pertama tidak benar, maka kesimpulannya pasti salah. Karena di dalam ilmu logika, ya, premis-premis itu harus didasarkan atas data yang valid, atas kebenaran, begitu, fakta-fakta. Begitu salah satu premis dari kedua premis dalam silogisme itu salah, maka kesimpulannya pasti salah. Nah, ini saya akan tampilkan. Nah, ini dia. Ini kelihatan nih. Ya. Ini silogismenya di bukunya di halaman 44 Menemukan Kekristenan yang Hilang. Premis 1, Lucifer pada mulanya, ini silogisme yang dibuat oleh Erastus Sabdono di buku ini. Ya. Saya membaca yang pertama kali buku ini di terbitan 2014. Ya. Nah, premis 1 silogismenya mengatakan Lucifer pada mulanya merupakan satu-satunya makhluk yang segambar dengan Allah. Lucifer pada mulanya merupakan satu-satunya makhluk yang segambar dengan Allah. Dan saya menolak premis ini. Premis ini tercatat secara biblika. Makanya saya katakan premis 1 ini tidak mengandung fakta kebenaran secara alkitabiah. Premis 2, Lucifer hendak menyamai Allah. Betul, memang ada dalam Alkitab. Ya, sebuah personifikasi dalam kitab Yesaya pasal 14 ayat yang 12-14. Itu kan sebuah personifikasi, bisa dikatakan ayat itu adalah double reference. Referensi ganda yang secara harafiah memang menunjuk kepada satu raja pada waktu itu, ya. Raja Babel, tetapi ayat itu bisa juga secara double reference melihat ke belakang merupakan personifikasi. Oke, kalau itu memang kita terima penafsiran yang personifikasi, maka Lucifer memang suatu waktu pernah hendak menyamai Allah. Oke, premis kedua itu bisa kita terima, tapi premis 1 itu tidak bisa diterima. Lalu berdasarkan kedua premis itu dia simpulkan, disimpulannya karena itu semua makhluk. Kan di premis 1 hanya Lucifer yang dikatakan segambar dengan Allah. Lalu premis 2 Lucifer hendak menyamakan Allah. Lalu kesimpulannya kok semua makhluk. Di mana ada di premis 1 dan premis 2 itu ada semua makhluk. Tidak ada. Ini orang dengan 2 gelar doktor
doktor membuat silogisme yang seharusnya sudah dipelajari di kelas teologi di strata 1. Orang seperti Erastus dengan 2 gelar teologi membuat silogisme seperti ini adalah sebuah omong kosong menurut saya. Memang setiap orang bisa keliru di dalam berlogika, tetapi kita harus memahami bahwa orang dengan strata 1, 2, dan dengan 2 gelar doktor seharusnya tidak membuat kekacauan silogisme seperti ini. Mana ada premis 1, premis menyambung di simpulan 3, simpulannya. Premis 1 menyatakan Lucifer, berarti 1. Premis 2 juga menyatakan Lucifer. Lalu kesimpulan semua makhluk segambar dengan Allah hendak menyamai Lucifer itu didapat dari mana di dalam premis 1 dan 2 itu? Nggak ada. Ujuk lagi kemudian negasi dibuat untuk menyangkal simpulannya. Ada makhluk yang segambar dengan Allah tapi tidak menyamai Allah. Ini bagaimana? Premis 1 sudah salah, simpulannya juga tidak nyambung antara premis 1 dan 2. Dibuat negasi simpulan lagi. Bagaimana bisa menegasi sesuatu yang salah? Ini benar-benar silogis kacau. Nah, corpus delicti itu dibangun di dalam penalaran silogisme yang tidak masuk akal seperti ini. Silogisme yang tidak logis sama sekali. Bisa menangkap enggak rekan-rekan? Mana bisa membangun sebuah teori, ya? Teori ingin membangun sesuatu yang logis di atas silogisme yang tidak logis. Itu bagaimana? Nah, kita ini kan bicara ilmu pengetahuan. Gitu loh. Ya, kacau memang itu. Nah, ini baru saya masuk di penjelasannya. Saya tidak bisa menjelaskan ini secara lebih panjang lagi. Teman-teman akan menjelaskan juga, mendapatkan bagian. Nah, nanti saudara yang ingin materi ini akan saya kirim PDF-nya kepada Pak Albert. Ya. Jadi menurut saya begini, ya, saya langsung saja ini. Menurut Alkitab, satu-satunya makhluk yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah adalah manusia. Itu ayat yang gamblang dan jelas, tidak perlu berspekulasi lain. Ya. Itu yang paling jelas di dalam Alkitab. Ya. Nah, sebentar, saya akan lanjutkan. Ini panjang ini memang, karena ini merupakan artikel tanggapan akademisnya. Bahkan saya membahas di Kejadian 1 ayat 26 yang dipakai untuk menunjukkan bahwa malaikat itu diciptakan sama seperti manusia, juga serupa dan segambar dengan Allah, begitu. Nah, nanti dihubungkan oleh Pak Aristanus untuk menjadi corpus delicti itu. Jadi Lucifer pada mulanya segambar dengan Allah, dan dia adalah salah satu putra Allah. Yesus salah satu putra tunggalnya, begitu ya. Tapi gagal, lalu dibentuklah Adam, diciptakanlah Adam yang segambar dan serupa dengan Allah setelah menciptakan Lucifer yang serupa dan segambar dengan Allah. Lalu kemudian pekerjaan itu pun tidak selesai. Harus ada orang-orang percaya yang menjadi corpus delicti lagi. Ini teori yang dalam tanda kutip benar-benar teori gila. Ya. Oke, ini. Nah, saya sangat mempersoalkan silogisme ini kesimpulan saya di poin 6. Karena premis 1 dan simpulannya tidak valid. Ya. Dan karena ini tidak valid, maka ini tidak bisa diterima, tidak bisa dijadikan sebuah pijakan untuk membangun teori corpus delicti-nya. Teori corpus delicti secara silogisme benar-benar teori yang rapuh dan runtuh sebelum didirikan. Runtuh sebelum berdiri sebetulnya. Ya. Oke, saya lanjutkan sedikit. Yang ini lagi. Nah, kesimpulan akhir saya sebetulnya ialah bahwa ajaran teori corpus delicti ini ujung-ujungnya, paling ujung dari semua ajarannya itu adalah perfeksionisme. Ini saya tulis tahun 2016 ya. Kesimpulan akhir ditulis dalam ajaran menjadi corpus delicti adalah
pendeta Dr. Elson itu menunjukkan bahwa ajaran Jericho Corpus Delicti ini berbau perfeksionisme. Ini jadi sudah saya tulis, sudah saya tanggapi di tahun 2016 itu pada tanggal 17 Juni. Dan saya upload di Facebook itu berkali-kali waktu itu. Perfeksionisme itu adalah kesempurnaan Kristen tanpa dosa. Yo, saya menjelaskan perfeksionisme itu dulu secara singkat. Ini dia. Perfeksionisme adalah ajaran yang mengajarkan kesempurnaan kehidupan Kristen dan bahwa orang Kristen tidak mungkin lagi berbuat dosa selama hidup di dunia ini. Itu perfeksionisme. Tidak mungkin lagi orang-orang percaya orang Kristen berbuat dosa selama hidup dalam dunia. Perfeksionisme juga disebut eradikasionisme karena mengajarkan bahwa adalah mungkin untuk membasmi secara tuntas, mengeradikasi secara tuntas natur dosa sepenuhnya. Sehingga ketika seorang menjadi Kristen, maka sejak itu ia menjadi sepenuhnya suci, bersih, dan tidak mungkin berdosa lagi. Itu perfeksionisme. Rujukannya jelas, karena setiap kali saya menulis artikel pasti ada rujukannya. Catatan kakinya pasti ada footnote-nya ini. Ya. Ini jelas ini, rujukannya. Karena ini adalah kajian akademis. Jadi dengan kajian-kajian akademis ini, kalau ada di luar sana, orang menyebut kita abal-abal, kita tertawa saja. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, terhadap ajaran perfeksionis, pakar teologi dispensasionalisme seperti Profesor Charles Sirairi menjelaskan begini. Ada sebentar pihak yang mengajarkan bahwa orang-orang percaya tidak lagi mungkin berbuat dosa. Pandangan seperti ini disebut kesempurnaan atau perfeksionisme yang tidak berdasarkan Alkitab. Jadi Profesor Rairi, ahli teologi sistematik dari Dallas Theological Seminary, menyatakan bahwa perfeksionisme itu adalah ajaran yang tidak berdasarkan Alkitab. Dan buku Keselamatan Erastus Sabdono ini dan Corpus Delicti-nya soteriologisme adalah perfeksionisme. Dan itu tidak Alkitabiah. Kalau kita merujuk kepada pendapat pakar teologi sistematik dari Dallas Theological Seminary, Profesor Charles C. Rairi. Nah, pakar teologi reformit, Reform, Anthony Hoekma menjelaskan begini, walaupun orang-orang percaya adalah pribadi-pribadi yang baru, akan tetapi mereka belum mencapai kesempurnaan yang tanpa dosa. Mereka masih harus bergumul melawan dosa. Di Kolose 3:10, manusia baru yang telah dikenakan oleh orang percaya dideskripsikan sebagai manusia yang terus-menerus diperbaharui. Pembaharuan merupakan proses seumur hidup. Ini saya telah mengutip dua profesor pakar teologi dari dua kategori aliran teologi besar saat ini, dari dispensasionalisme dan reform, Calvinisme. Dan mereka semua sepakat bahwa tidak ada yang namanya perfeksionisme untuk kekristenan saat ini. Ya. Nah, ayat-ayat perjanjian baru biasa dipakai untuk mendukung ajaran perfeksionisme ini adalah Filipi 3 ayat 16. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Albert, oleh Pak Ian, oleh Pak siapa tadi satunya, Pak Dimius ya. Ya. Juga ada pasien di sini sedikit. Ada 1 Tesalonika 5 ayat 23, Kolose 1 ayat 28, Ibrani 6 ayat 1, 1 Yohanes pasal 3 ayat 9, pasal 5 ayat 18, dan Matius 5 ayat yang 48. Nah, walaupun Matius 5 ayat 48 disebut paling terakhir, justru ayat tersebut yang paling sering dikutip oleh Erastus Sabdono dan para perfeksionisme. Sudah dijelaskan tadi, tapi saya ingin dijelaskan lagi. Walaupun seperti yang ulang-ulang ini. Rekan-rekan sudah mengajarkan sebelumnya, tapi saya ingin berbagi wawasan. Matius pasal 5 ayat 45 ini. Karena itu, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, kedua kata sempurna dalam ayat di atas adalah terjemahan dari kata Yunani teleios, yang artinya adalah utuh, komplit, tak bercacat, dan dewasa. Rasul Paulus dalam 1 Korintus menggunakan kata teleios yang terjemahannya dengan kata mature atau matang dalam RSV, dalam New International NIV, dan juga di Alkitab Indonesia terjemahan baru.
Contoh lain dalam Filipi 3:15 kata sifat teleos diterjemahkan dengan matang, sama mature, matang. Jadi sempurna menurut Alkitab dalam konteks itu tidak sama dengan kesempurnaan, perfeksionisme, seperti yang diajarkan oleh Pak Erastus. Kesempurnaan berarti kedewasaan, kematangan kehidupan Kristen. Profesor Rairi menjelaskan kenyataan pengajaran Alkitab tentang kesempurnaan berarti kematangan, kedewasaan, kepenuhan, dan kelengkapan. Kesempurnaan menurut Alkitab tidak bertentangan dengan keadaan berdosa, melainkan terhadap ketidakdewasaan. Nah, di sini yang tidak dipahami oleh Pak Erastus. Karena menurut dia, kesempurnaan, kata sempurna itu adalah perfeksionisme. Tidak. Jadi menurut Rairi, kesempurnaan menurut Alkitab tidak bertentangan terhadap keadaan berdosa, melainkan terhadap ketidakdewasaan dan merupakan sesuatu yang diharapkan dari orang percaya di dunia. Nah, serupa itu Profesor Miller G. Erickson mengatakan begini. Dalam buku Christian Theology. Christian Theology ini adalah buku andalan dari, salah satu buku andalan dari senior kita, Dr. Mangapulu Sagala. Saya punya PDF ini edisi revisi. Profesor Miller G. Erickson menyatakan begini. Istilah Yunani teleos yang dipakai untuk kita dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 8 sama sekali tidak berarti tanpa cacat atau tanpa celah, tetapi lengkap, artinya lengkap. Oke. Ya, sekarang poin B. Perhatikan bahwa Matius pasal 5 ini merupakan etika kerajaan yang disampaikan oleh Yesus bagi pengikut-pengikutnya. Etika kerajaan yang disampaikan oleh Yesus bagi pengikut-pengikutnya. Jadi ayat 8 merupakan kesimpulan dari ayat-ayat sebelumnya, dijelaskan oleh Pak Stanley tadi. Namun ayat ini tidak hendak membicarakan kesempurnaan kita, tetapi menekankan kesempurnaan Allah. Perhatikan. Tekanan ayat ini bukan pada kesempurnaan kita, tapi pada kesempurnaan Allah. Kesempurnaan Allah itu yang menjadi standar hidup kita. Sebagai acuan kehidupan pengikut Kristus. Sebagai analogi, kita harus kudus karena Allah adalah kudus. Standarnya siapa? Allah sendiri. 1 Petrus 1:16. Apakah perintah ini serta-merta membuat kita menjadi orang Kristen yang tidak dapat berbuat dosa? Tidak sama sekali. Kita memang orang kudus, tapi faktanya kita masih bisa saja berbuat dosa. Entah di pikiran kita, atau kata-kata kita, atau tindakan kita. Analogi lain, kita mengasihi orang lain karena Allah adalah kasih. Dan telah menunjukkan kasihnya kepada kita. Apakah dengan ada perintah kasih ini membuat kita menjadi orang yang benar-benar bebas dari perasaan membenci? Bahkan kita ribut di media sosial saling membenci satu sama lainnya. Karena mungkin kita kalah berargumen, kita mungkin merasa dijolimi, lain sebagainya, bisa terjadi. Apa yang dimaksud dengan sempurna? Kesempurnaan Allah itu adalah standar kita. Jadi penekanannya di situ adalah pada kesempurnaan Allah. Nah, apakah dengan adanya fakta-fakta bahwa kita masih bisa berbuat dosa tidak mengubah tuntutan untuk kita hidup kudus, untuk kita mengasihi, dan untuk kita mengejar standar yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi beda dengan perfeksionisme tadi. Ya. Kita mengejar standar Tuhan dalam kategori kita teleos, dewasa, matang. Makanya dalam Alkitab sampai kita semua di Efesus 1 mencapai tingkat kepenuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kedewasaan penuh, kematanganlah yang kita target orang Kristen, bukan kesempurnaan dalam pengertian perfeksionis. Ya, Efesus pasal 4 jelas sekali. Itu pengajaran yang bersifat normatif. Ya, dari Rasul Paulus. Ya, kita tidak mungkin mencapai ukuran kesempurnaan Allah sebagaimana dikatakan oleh Profesor Henry Chittison. Bagaimanapun gigihnya berusaha dan bagaimanapun jauhnya kita telah maju dalam hidup suci, persesuaian seperti dengan Kristus baru dapat terwujud ketika yang sempurna tiba dan yang tidak sempurna itu lenyap. Jelas, kita tak sempurna. Tidak bisa kita sempurna, perfect sama sekali. Perfect sesuatu tidak bisa. Ya. Kita ini hanya ekmerios. Ekmerios itu dalam 1 Korintus pasal 13:10 itu adalah tidak lengkap, tidak sempurna. Ya. Nah, namun ketika
ketidakmampuan kita bukan berarti kita boleh mengabaikan standar ini. Kita harus sebisa mungkin untuk menggapai titik yang tertinggi di dalam standar yang sudah ditetapkan Allah. Anthony mengatakan, apakah kita masih ingat bahwa kita dipanggil untuk sasaran yang tidak dapat ditawar lagi, yaitu menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan? Itu sasaran kita yang tidak dapat kita tawar-tawar. Sasaran itu tidak akan tercapai dalam kehidupan ini, tetapi kita harus mencobanya setiap hari untuk menjangkaunya. Seperti yang pernah dikatakan oleh Robert Browning, jangkauan manusia harus melampaui pencapaiannya. Jika tidak, apa manfaat surga baginya? Jadi kita mengejar sesuatu yang memang tidak terjangkau oleh kita, tapi jangkauan itu memang harus melebihi kemampuan kita. Itu memang ditetapkan oleh Tuhan. Ya. Itu menurut Profesor Anthony Huckemel mengutip Robert Browning. Ya. Nah, yang berikutnya, kita hanya mampu menjalani kehidupan Kristen didasarkan pada anugerah Allah di dalam Kristus Yesus. Tadi di depan saya katakan dari awal sampai akhir kekristenan kita itu adalah anugerah oleh iman itu saja. Bahkan ketika kita berbuat baik pun itu semata-mata karena anugerah oleh iman. Tuntutan terhadap kesempurnaan Matius 5:8 justru berfungsi untuk memperjelas keberdosaan dan ketidaklayakan kita. Loh, bagaimana bisa? Memang begitulah. Allah menuntut kita sempurna dan kita tidak bisa. Maka sebetulnya anugerahnya itu yang kita perlukan. Untuk hari demi hari dari awal sampai akhir. Untuk menjalani standar yang ditetapkan oleh Tuhan. Disitulah kekuatan anugerah bagi kita. Amin. Benar-benar karismatik kan, saya minta amin begitu. Ya, oke, lanjut. Karena itu yang kita lakukan adalah beriman secara sungguh-sungguh kepada korban Kristus yang sempurna di kayu salib. Karena Kristuslah pencipta dan penyempurna iman kita. Ibrani 12:2. Jadi ketika kita taat melakukan perbuatan-perbuatan baik yang merefleksikan kesempurnaan Allah. Sekali lagi, merefleksikan kesempurnaan Allah. Karena saya percaya manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Pengertian bahwa manusia itu dalam hal tertentu merefleksikan dari Allah yang hidup, yang cerdas, dan Allah yang bermoral. Maka kesempurnaan kita itu merefleksikan Allah. Tetapi untuk merefleksikan itu kita membutuhkan anugerahnya dalam menjalani itu hari demi hari. Perhatikan apa yang Paulus katakan mengenai dirinya sendiri. Ini jelas Paulus katakan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang anugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Aku bekerja lebih keras dari mereka semua. Tapi bukan aku, tetapi apa? Kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara bisa lihat, dari awal sampai akhir kehidupan Kristen kita, termasuk kekudusan kita dan bagaimana kita berbuat baik dengan sebaik-baiknya, itu juga karena kekuatan dari anugerah. The power of grace, kekuatan kasih karunia. Makanya kalau kita ingin memahami kekuatan kasih karunia, kita harus baca itu kitab Roma. Karena Paulus yang paling gigih berbicara tentang kekuatan kasih karunia ini. Bagaimana kita dimampukan untuk menjalani kehidupan kita melawan dosa. Nah, yang ketiga, melalui perbuatan-perbuatan baik itu orang-orang yang tidak percaya akan datang Kristus di dalam kita. Buah dari keselamatan kita. Jaringan Pak Sam lagi. Ya, jaringan Pak Sam lagi bermasalah nih. Bagaimana Pak Abe ini? Ada gangguan? Ya. Cek. Ada gangguan? Bisa saya teruskan sedikit lagi? Boleh Pak. Sedikit lagi ya. Sedikit lagi ya. Karena saya selesaikan dulu perfeksionisme ini. Supaya kita tahu apa itu perfeksionisme dan di mana kekeliruannya. Nah.
Itulah sebab Yesus mengatakan demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya. Masih di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Kata Yunani kala erga menunjuk kepada perbuatan baik dalam pengertian moral, kualitas, dan manfaat. Perbuatan baik adalah cermin dari kualitas hidup, kehidupan baru dalam Kristus yang dimaksudkan untuk menghasilkan perbuatan-perbuatan baik bermanfaat kehidupan. Jadi perbuatan-perbuatan baik kita sekarang adalah merupakan buah dari kehidupan baru yang Tuhan berikan kepada kita. Pernyataan klasik tentang keselamatan hanya kasih karunia oleh iman langsung diikuti oleh pernyataan Rasul Paulus ini. Karena kita ini buatan Allah diciptakan Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bahasa Yunani pekerjaan baik dalam itu adalah agatois, diterjemahkan perbuatan-perbuatan baik. Kata agatois berasal dari kata agatos, itu kata Yunani biasa untuk menerangkan gagasan baik sebagai kualitas jasmani atau moral. Kata ini dapat berarti baik, mulia, patut, yang terhormat, dan mengagumkan. Jadi perbuatan baik agatos dapat didefinisikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam Allah, seperti yang dinyatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 21. Perbuatan-perbuatan itu bisa juga dikategorikan sebagai pekerjaan iman, 1 Tesalonika 1 ayat 3. Namun sekalipun iman yang sejati pasti diikuti oleh adanya perbuatan baik, pengudusan dan ketaatan, tetapi yang menyebabkan kita diselamatkan adalah sekali lagi iman dan sama sekali bukan perbuatan baik itu. Saya kira di situ jelas sudah, ya. Yang terakhir, poin yang terakhirnya. Namun seperti yang dikatakan oleh Profesor Thyssen, kita harus berhati-hati untuk tidak beranggapan bahwa kehidupan yang tidak sempurna dan penuh dengan kelemahan itu adalah kehidupan yang normal. Itu bukan kekristenan yang normal. Perfeksionis juga bukan kekristenan yang sewajarnya, tidak. Bila ajaran kesempurnaan atau perfeksionis, kesempurnaan tanpa dosa itu tidak alkitabiah, maka ajaran ketidaksempurnaan penuh dosa juga merupakan ajaran yang tidak alkitabiah. Alkitab sama sekali tidak menoleransi dosa dalam kehidupan orang percaya, melainkan secara tegas melarangnya dan bahkan menuntut agar kita dengan penuh kemenangan hidup dan penuh kemenangan atas dosa. Di dalam anugerahnya saja, kita mampu, kita bisa. Jadi pertanyaan Paulus, boleh kita bertekun dalam dosa? Roma pasal 61 langsung dijawab dengan tegas, sangat tegas. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati terhadap dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa orang yang terus hidup dalam dosa tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi orang yang terus-menerus berbuat dosa dalam hidupnya, tapi merasa diselamatkan, harus benar-benar menguji dirinya. Dari keselamatan kita itu adalah ketaatan, perbuatan baik, dan pengurusan. Itu saja yang saya bisa bagikan, bahwa perfeksionis bukanlah ajaran Alkitabiah. Dan apa yang dianggap oleh Erastus Sabdono sebagai ajaran soteriologis yang ampuh kokoh, itu sebenarnya adalah ajaran yang rapuh secara logika dan rapuh secara biblika Alkitabiah. Itu dulu Pak Arianto, terima kasih. Baik, saya akan menyampaikan closing statement saya. Ada 3 yang ingin saya tekankan. Yang pertama, soteriologis corpus delicti yang mengklaim bahwa ajaran keselamatan corpus delicti itu utuh, lengkap, sebenarnya merupakan logical fallacy, the fallacy of chronological story. Yang lahir dari keangkuhan bahwa ajaran dan pemikiran dari soteriologis masa lalu atau periode sebelumnya secara inheren lebih rendah dibandingkan dengan soteriologis corpus delicti Erastus Sabdono. Padahal sebenarnya corpus delicti adalah spekulasi teologis. Dan tidak mungkin spekulasi teologis adalah doktrin soteriologis yang utuh dan lengkap. Corpus delicti karena adalah spekulasi teologis, maka corpus delicti ini baik secara biblikal maupun logikal rapuh, ya, dan sebenarnya ya runtuh sebelum berdiri. Nah, yang kedua, perfeksionisme, kesempurnaan tanpa dosa,
sebagai sasaran keselamatan dalam soteriologis corpus delicti jelas tidak alkitabiah. Karena dalam soteriologis yang alkitabiah maka pengudusan kedudukan yang disebut oleh Pak Albert, dijelaskan oleh Pak Albert tadi sebagai pengudusan positional sanctification, ya, atau pengudusan posisi dan juga pengudusan pengalaman atau progressive sanctification tidaklah sama dengan perfeksionisme. Sudah dijelaskan tadi panjang di depan. Namun pengudusan akhir dan lengkap, ya, perfect sanctification, ya, yang merupakan pengudusan penyempurnaan bagi orang percaya akan terjadi benar pada saat Yesus datang kembali. Jadi kita tidak bicara tentang progressive salvation, tidak, tapi progressive sanctification. Keselamatan kita terjamin, tapi proses pengudusan memang ada sampai kita disempurnakan pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali. Pada saat itulah segala ketidaksempurnaan kita dan kehadiran dosa benar-benar dihapus dari kehidupan orang percaya. Yang terakhir, perlu memahami bahwa ajaran Alkitab tentang fenomena relasi indikatif dan imperatif atau disebut juga fenomena paradoks dialektikal atau antinomi, di mana di dalam perjanjian baru khusus dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus kita melihat fenomena relasi indikatif dan Putus suaranya Pak Samuel. Suara Pak Samuel. Oke, saya ulangi ya. Sekarang sudah jelas suaranya? Sudah Pak. Silakan lanjut Pak. Oke. Nah, yang ketiga perlu memahami ajaran Alkitab tentang fenomena relasi indikatif dan imperatif atau disebut juga fenomena paradoks dialektikal atau antinomi. Di mana di dalam perjanjian baru khusus dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus kita melihat fenomena relasi indikatif dan imperatif ini, di mana manifestasi moral seperti pengudusan dan ketaatan dari hidup baru sebagai buah karya penebusan Allah dalam Kristus melalui Roh Kudus, itu indikatifnya merupakan suatu tuntutan atau keharusan imperatif bagi setiap orang Kristen. Artinya indikatif hidup baru mendahului imperatif ketaatan dan pengudusan progresif tentunya. Kita tidak boleh membalik urutan indikatif dan imperatif ini menjadi imperatif dan indikatif, karena di dalam Alkitab selalu indikatif mendahului imperatif. Disinilah keunikan perbedaan agama Kristen dari agama-agama lainnya. Berbeda dari agama-agama lain karena kekristenan mengajarkan keselamatan, ya, sebagai usaha manusia. Sementara agama-agama lain mengajarkan keselamatan sebagai usaha manusia, maka kekristenan mengajarkan bahwa keselamatan adalah karunia Allah semata-mata tanpa syarat. Kita tidak diperintahkan untuk menyucikan diri kita supaya kita selamat dan diterima oleh Allah, tidak. Melainkan sebaliknya, Allah lah yang menerima dan menyucikan kita. Karena itu, karena Ia telah menerima dan menyucikan kita, maka kita dipanggil supaya hidup dalam kesucian sebagai anak-anak Allah yang dikasihi. Jadi bahwa kita mendapatkan hidup baru hari ini oleh karena anugerahnya, itu jelas. Dan kita menjalani kehidupan baru itu di dalam pengudusan yang progresif hari demi hari, sampai kita berjumpa dengan Tuhan dan Dialah yang akan menyempurnakan iman kita kelak pada waktu kesempurnaan Dia datang kembali yang kedua kalinya. Nah, kegagalan memahami, Erastus Sabdono gagal memahami relasi indikatif imperatif inilah. Bukan hanya Erastus Sabdono sebetulnya, juga orang-orang lainnya akhirnya apa? Terjatuh ke dalam satu legalisme, dua moralisme, tiga performanisme, dan empat perfeksionisme. Keempat hal ini, baik legalisme, moralisme, performanisme, dan perfeksionisme, walaupun istilah berbeda, tapi menunjuk hal yang sama. Yaitu ketika kewajiban dan perilaku terpisah dari deklarasi Injil, yaitu kasih karunia. Ketika keharusan terputus dari indikasi Injil. Ketika apa yang perlu kita lakukan menjadi tujuan akhir, bukan apa yang Yesus telah lakukan bagi kita. Jadi, ini yang belum dipahami sampai hari ini oleh Erastus Sabdono. Relasi indikatif imperatif di dalam ajaran perjanjian baru yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai bagian dari closing statement saya. Terima kasih Pak Arianto. Terima kasih juga rekan-rekan semua.